Halo Cika, Assalamualaikum. Aga Kareba, semoga sehat-sehat jaki semua. Nah, jadi ini sudah hari keempat kita di Banda Aceh lagi, karena kita sudah bertugas lagi ya. Kita kemarin habis liburan di Makassar, ketemu anak istri, sekalian kita lebaran Idul Adha kemarin. Sempat jalan-jalan juga kita kemarin lihat apa namanya ternak sapi kita, sama ada kebun cengkeh sedikit di Endrekang ya. Jadi ini sudah hari keempat kita di Banda Aceh lagi. Kita mencari nafkah lagi di sini, sahabat Aruna Journey. Ini kebetulan lagi malam minggu. Saya lagi mau keluar muter-muter karena seharian tadi dari pagi sampai maghrib sampai menjelang isya ini di rumah ya, di rumah karena nggak ada kegiatan. Kita bersih rumah tadi, sekalian tadi apa namanya ada bersihin ini apa namanya di samping ya, di dekat pohon mangga di samping rumah sini, rumah dinas. Nanti kita mau keluar jalan-jalan, sekalian nanti saya akan perlihatkan kondisi kota Banda Aceh di malam hari seperti apa sih Banda Aceh di malam hari, ramenya seperti apa. Iya, nanti teman-teman bisa lihat sendirilah pada saat kita nanti keliling muter-muter ya. Sekalian mau cari makan, beli makan dan beli apa namanya beli rokok buat di rumah. Oke ya sahabat Aruna Journey, saksikan terus channel saya, ikuti terus keseruan saya selama mencari nafkah. Jadi kita di Aceh itu sudah masuk ke bulan depan, sudah 11 bulan. Mungkin bentar lagi kita ada rotasi mutasi, nggak tahu nanti kita ada di daerah mana lagi. Dari perusahaan ya, biasanya tiap setahun 2 tahun kita ada rotasi mutasi lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke tempat-tempat yang lebih eksotik lagi, karena di Aceh sendiri saya belum eksplor terlalu jauh. Jadi di Aceh itu masih banyak objek wisata yang belum saya datangi, karena jujur kesibukan di Aceh itu jauh lebih padat dibandingkan dengan kondisi daerah-daerah lain yang pernah saya tempati tugas. Oke ya sahabat Taruna Journey, oke Cika, ikuti terus keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah keluar rumah. Jadi ini kita ada di jembatan, tapi lupa saya nama jembatan apa ini. Tapi di sini di gedung, dekat-dekat gedung perkantoran ini, gedung keuangan negara, ada kantor pengadilan. Ini kita udah menuju ke arah kota ya. Malam ini kelihatannya lumayan rame. Jadi di Aceh itu kalau apa namanya teman-teman mau tahu, di Aceh itu sebenarnya apa ya, rame sih, tapi nggak terlalu rame ya. Cuman enaknya di Aceh itu kita nggak pernah dapat macet di sini. Saya itu hampir nggak pernah dapat macet selama hampir 11 bulan di mana, di Aceh ya. Jadi di Aceh itu yang pertama nggak ada macet, yang kedua menurut saya ya, kalau kota teraman itu yang pernah saya tempati tugas itu, Aceh ini kayaknya kota yang paling aman, karena hampir nggak pernah saya dengar ada apa namanya di pinggir-pinggir jalan gitu orang bertengkar atau apa, ada kasus-kasus apa gitu di selama saya tugas ini. Nggak pernah ada tindak kekerasan sih menurutku ya. Jadi ini kota yang menurut saya paling aman yang pernah saya tempati tugas. Nah ini jadi kalau kita lihat nih ya kan, ini ya beginilah kondisi kota Banda Aceh ini. Tapi kita belum masuk di pusat kotanya nih. Nah Aceh itu, dari kota Banda Aceh itu sampai Medan itu jalur darat bisa menempuh waktu 12 jam, 12 sampai dengan 13 jam. Nanti kayaknya bisa lebih cepat lagi jika tol yang terhubung ke Medan itu dari Banda Aceh itu sudah selesai. Itu depan kita tuh Taman Tugu, apa tuh, Taman Tugu Kota Banda Aceh. Ini kita udah masuk di pusat kota ini. Jadi jarak rumah dinas dengan kota itu nggak terlalu jauh sih, nggak sampai 5 menit kayaknya. Kita udah keluar dari rumah, udah nyampe kota. Kantor kita juga dekat dari rumah dinas. Nih Taman Tugu Adipura Kota Banda Aceh. Di depan itu ada masjid ini, Masjid Baitur Rahman ya. Lap dulu kacanya karena kurang jernih. Nah ini Masjid Baitur Rahman nih kawan-kawan nih.
Kalau kalian mau lihat, ini Masjid Baitur Rahman. Ini masjid yang eksotik di Banda Aceh ya. Tapi memang sih ini masjid ini memang eksotik dan megah. Sayangnya air mancur di dalam itu nggak nyala. Jadi kalau air mancur di dalam itu nyala, keren tuh. Kebetulan air mancur itu kemarin kita yang jamin. Pekerjaannya kita yang jamin kemarin. Ya, Masya Allah, keren lah ini masjid ya. Jadi di sini nih pusat perdagangan kota Banda Aceh, ini pasar besar di Banda Aceh nih. Ya, ini kita udah lewat di mana nih? Di Blang Padang ya, di lapangan Blang Padang. Wah, rame nih lapangan Blang Padang. Di dalam itu banyak tempat bermain anak-anak tuh. Jadi sekedar informasi, Cika, di Blang Padang ini ada monumen kan, monumen pesawat di sana itu. Jadi pesawat itu adalah pesawat pertama Indonesia, Republik Indonesia. Jadi pesawat itu sebenarnya pesawat bantuan yang diberikan kepada Presiden dulu Soekarno-Hatta, diberikan ke Soekarno-Hatta dari masyarakat Aceh, dari pemerintah Aceh. Jadi ya andil Aceh ini sebenarnya sangat besar kemarin untuk pemerintah Indonesia ya. Nah, depan itu ada museum tsunami. Nah, saya pun udah lama di Aceh ya, udah hampir 11 bulan nggak pernah nih masuk ke museum ini. Soalnya kata teman-teman di sini, ngapain Pak datang ke sana Pak? Tapi ya pengen juga ya, ini museum Aceh nih kawan-kawan. Museum Tsunami Aceh. Nanti kita coba spill lah, nanti kita masuk ke sana ya jika ada waktu. Nah, selama di Aceh itu saya sebenarnya udah lumayan banyak mendatangi tempat-tempat tempat-tempat yang bagus ya. Saya sudah sempat ke Takengon, tapi saya nggak sempat videoin kalau yang di Takengon. Ada sedikit video, tapi teman-teman bisa cek di TikTok saya di Aruna ya. Aruna 86 itu ada video-video di Takengon. Jadi di Takengon itu saya sempat ke sana tugas kemarin dinas selama seminggu kalau nggak salah. Jadi sempat melihat tempat-tempat yang eksotik, objek wisata di sana ya. Di Danau Laut Tawar sempat minum kopi kita di tempat kebun kopi, tapi lupa saya namanya apa tuh. Sekalian beli curutu, kita coba curutu khas Gayo kemarin. Saya udah pernah ke Sabang juga, nginap di Sabang. Nah, di Sabang itu lebih keren lagi di Sabang tuh. Jadi kalau kita mau lihat laut, jujur laut di Aceh itu nggak ada obat. Jadi laut di Aceh itu memang eksotik, indah lah Aceh ini menurutku. Cuman ya itulah, jarak Aceh dari Makassar kan cukup jauh. Sementara istri saya juga kerja ya di Makassar, jadi ya nggak mungkin lah dia bisa ke sini dengan hanya waktu cuman 4 hari 5 hari gitu. Kayaknya nggak mungkin, karena dengan kesibukan dia di sana juga. Ini masih sambungan pendopo ya, pendopo gubernur. Nah, ini jalan masuk pendopo gubernur. Kita kemarin, jadi di Aceh itu saya sering ada acara di sini, acara audiensi dengan PJ gubernur yang sekarang dan gubernur yang lama. Kita sering ada acara di sini nih, di pendopo gubernur. Oh ya, Cika, ini mungkin masih banyak atau mungkin masih sebagian kecil yang tahu ya. Mungkin masyarakat Bugis atau masyarakat Aceh juga sebagian kecil yang tahu. Jadi ini adalah museum ya. Jadi ini cagar budaya. Jadi kalau teman-teman mau tahu cagar budaya ini yang di samping kita ya. Jadi cagar budaya ini tempat yang pertama kali saya kunjungi waktu saya datang di Aceh. Jadi pas turun dari bandara itu saya nggak minta langsung makan siang, saya minta langsung dibawa ke tempat ini. Kenapa? Karena menurut historinya, sejarahnya, dan memang ada di dalam. Jadi itu sudah jadi museum cagar budaya dan ditangani langsung oleh Kementerian Riset dan Budaya ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya ada histori antara masyarakat Aceh dengan
Bugis, karena di dalam museum itu ada 4 makam yang sebenarnya makam itu adalah raja-raja Aceh keturunan Bugis. Jadi historinya, ceritanya itu apa namanya, ada saudagar sekaligus ulama ya. Jadi orang Bugis Makassar itu kan terkenal dia adalah pelancong ya, pelaut ulung. Jadi makanya banyak tersebar di beberapa daerah, banyak di negara lain juga waktu zaman-zaman dulu ya kan. Nah, ada satu ulama pelancong itu namanya Daeng Mansur. Daeng Mansur itu tiba di Aceh dan akhirnya menikah di Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh pada zaman itu, mempersunting anak dari Daeng Mansur. Jadi Daeng Mansur itu adalah orang Bugis asli Wajo ya. Jadi Sultan Iskandar Muda itu mempersunting mempersunting anak dari Sultan anak dari Daeng Mansur yang namanya Putri Suni. Nah, mulai dari situlah tuh keturunan-keturunannya itu sampai dengan 4 keturunan itu akhirnya menjadi raja di Kesultanan Aceh. Makanya ya boleh dibilang lah antara Aceh dengan Bugis itu ya satu bisa dibilang hampir satu rukun ya, karena Sultan-Sultan Aceh zaman dulu itu pada akhirnya anak-anaknya itu banyak yang berketurunan darah asli Bugis. Begitu. Nanti kita review tempat itu, dan memang saya belum sempat ke sana lagi ya. Nanti kita review tempat itu, kuburan makam dari raja-raja Bugis keturunan Aceh itu. Sekalian kita coba review historinya seperti apa. Jadi dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa dipimpin oleh kesultanan ini, kesultanan siapa, namanya siapa. Nah, nanti kita review semua itu kawan-kawan ya. Ini pusat perkantoran ya. Ini gedung tertinggi di Aceh saat ini, landmark BSI. Yang kemarin kita sempat videokan juga ya, kita ada acara di sini, diundang jadi tamu VVIP, diresmikan langsung oleh Pak Wapres kita. Ini pusat perkantoran di sini nih. Itu kantor Bulog, Kimia Farma. Ini lupa saya nih, Tugu apa ya namanya nih. Inilah pusat kota Banda Aceh. Jadi di sana tuh semua pusat perdagangan tuh, sama pusat kuliner. Ini Suzuya. Jadi kekurangan di mana di Aceh itu ya menurut saya, karena tempat hiburan di sini tuh agak kayak mall. Itu nggak ada mall di sini ya, nggak ada mall, nggak ada bioskop. Tapi saya cukup senang berada di Aceh karena tingkat religius masyarakat di Aceh itu sangat tinggi ya. Jadi terus toleransi masyarakat di Aceh itu bagus. Dan hampir banyak kesamaan antara Bugis Makassar dengan Aceh, mulai dari kuliner sampai dengan karakter masyarakat dan budaya masyarakatnya itu saya rasa hampir sama. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah masyarakat Aceh itu hobi ngopi. Orang Bugis Makassar juga hobinya ngopi, hobi ngumpul, ngopi, bercerita ya. Nah, dan apa namanya, di Aceh itu memang ya mall itu nggak ada, bioskop itu nggak ada, hiburan itu kurang ya. Cuman kondisi geografis wilayahnya itu adalah yang bisa saya bilang indah ya, karena laut dan pantainya indah, gunungnya juga indah. Jadi kita kemana-mana kalau mau lihat refreshing, lihat pemandangan yang bagus ini nggak perlu jauh-jauh, karena memang wilayah Aceh itu memang terkenal dengan pantainya yang cantik dan gunung-gunungnya yang indah. Dan di Aceh itu karena hobi masyarakat Aceh itu ngumpul ngopi ya, jadi
Di kanan kiri sepanjang jalan itu warkop semua. Jadi di Aceh itu full warkop. Jadi kebiasaan masyarakat Aceh itu memang ngumpul ya, ngopi. Dan saya harus akui, satu yang saya harus akui juga dan harus sampaikan, bahwa kopi Aceh itu kopi paling nikmat yang pernah saya minum untuk daerah-daerah yang pernah saya datangi ya, termasuk kopi Gayo. Jadi kalau ditanya kopi, ya saya harus jujur ngomong bahwa kopi di Aceh itu memang enak dan murah. Nah, kita di warkop itu masih bisa dapat kopi harga 6.000 loh di Aceh, dengan kualitas rasa yang bisa saya bilang kopi warkop yang ada di Makassar ya. Bukan saya menjelek-jelekan kopi yang ada di warkop yang ada di Makassar ya, warkop tradisional, tapi memang saya harus akui kopi di Aceh itu dengan harga 6.000 itu udah enak dibandingkan dengan kopi yang harga 13.000 ya yang ada di Makassar. Makanya itu mungkin kok warkop di sini rame ya, karena memang kopinya murah dan enak. Jadi ya beginilah kondisi kondisi Banda Aceh di malam hari ya, Cika. Ya, mudah-mudahan sih nanti saya masih bisa mengeksplor lebih banyak tempat di sini sebelum siapa tahu di dalam 1 tahun terakhir nanti kita ada SK lagi untuk pindah ke daerah yang lain ya. Ya berharapnya sih, siapa sih yang nggak mau pindah ke tempat yang lain yang lebih dekat dengan anak istri ya. Mungkin ke Kalimantan atau ke Jawa ya. Dan memang selama saya di Aceh ini, mental itu betul-betul ditempa di Aceh, karena jarak saya dengan istri saya itu cukup jauh. Penerbangan saja bisa seharian full ya. Saya titip didoakan aja lah kawan-kawan, mudah-mudahan selama saya merantau diberikan kesehatan, dan selama saya dimanapun saya berada diberikan kesehatan. Dan saya juga mendoakan kita semua, cika-cikaku yang ada di Maros, Makassar, Endrekang, Pangkep, wilayah Sulawesi Selatan, serumpunku orang Bugis Makassar, saya doakan kita semua dimanapun berada, saya doakan kita semua sehat-sehat. Nah, ini di kanan kiri kita ini warkop semua nih. Mungkin sampai sini dulu ya, Cika ya. Nanti kita explore lagi. Jadi begitulah kondisi Aceh di malam hari. Nanti kita explore lagi apa-apa yang akan kita explore di mana di Aceh. Info-info penting di Aceh, seperti apa sih Aceh, nanti kita kedepannya akan explore lagi seperti apa. Oke Cika, terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ya, Aruna Journey, biar nambah-nambah subscribe juga ya. Tujuannya sih sebenarnya kenapa saya buat channel ini ya, sebenarnya hanya untuk sebagai kenang-kenangannya saya. Nanti saya biar ada cerita dan anak saya bisa lihat nanti ketika dia sudah dewasa, oh bapak saya punya channel YouTube, jadi dia bisa lihat, oh seperti ini bapak ayah saya dulu seperti ini di mana di daerahnya orang. Dia bisa lihat apa sih yang saya lakukan semasa hidup saya dulu ya kan, waktu masih kerja. Oke ya Cika ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.